Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ustadz terutama yang kita muliakan, para imam kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kita subuh ini nggak melihat anak-anak kita yang kita sayangi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang darinya kita beroleh hidup dan insya Allah kepadanya kita akan kembali. Allah sangat menyukai aktivitas seperti ini, kegiatan saling mengingatkan di tempat yang mulia ini dengan niat ikhlas. Insya Allah semua kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita hadiahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan satu-satunya pedoman hidup terbaik buat alam ini, bukan hanya buat manusia. Ya insya Allah dengan pedoman itu kita bisa mencapai kemenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan insya Allah dengan menyampaikan salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita pun mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bahasan kita bulan lalu, sejarah Islam, kontribusi Islam terhadap peradaban dunia, memasuki era peralihan dari Khulafaur Rasyidin, dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Hari ini kita bahas tentang beliau, siapa tokoh salah satu terbaik yang pernah ada di muka bumi. Bagaimana peran atau amanah yang dipercayakan kepada beliau baik oleh Nabi Muhammad SAW, seterusnya pun oleh Khulafaur Rasyidin. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Di kota Mekah tahun 602 Masehi, itu 20 tahun sebelum Hijriah, lahir seorang anak dari keluarga paling berpengaruh di Jazirah Arab. Namanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia lahir di tengah kekuasaan, bukan kekuasaan yang berisik, melainkan kekuasaan yang memahami arah angin, kesabaran, dan seni menunggu. Ya, kita tahu ayahnya Abu Sufyan bin Harb. Ini pemimpin Quraisy. Semua kita tahu dia punya armada kavaleri lebih 10.000 orang. Seorang negarawan sebelum dunia Arab mengenal negara. Ibunya Hindun binti Utbah, wanita bangsawan Arab yang sangat berpengaruh dari suku Quraisy, tepatnya kabilah Abdul Syam. Muawiyah tumbuh di lingkungan strategi, kehati-hatian, dan kendali diri. Sejak muda, ia bukan lelaki yang tergesa-gesa. Ia mengamati, ia diam, ia membaca manusia. Dan waktu perlahan tanpa suara sedang mempersiapkannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah, kita ingat satu peristiwa besar
Mekah menyaksikan peristiwa yang mengubah arah sejarah. Peristiwa itu dikenal sebagai Fathu Mekah atau Fathul Mekah, pembebasan Mekah. Ini peristiwa pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. 1 Januari 630 Masehi. Saat Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan muslim berhasil menguasai kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Tanpa pertumpahan darah. Peristiwa ini dipicu karena perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kafir Quraisy. Tentu saja konsekuensinya berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu hancur atau dihancurkan dan Arab kembali ke ajaran tauhid. Saat itu kaum muslimin masuk ke kota Mekah tanpa pembalasan, tanpa pembantaian, tanpa dendam. Dan Muawiyah mengamati. Ia terpana melihat kekuatan yang tidak dikendalikan oleh amarah, melainkan oleh akhlak. Kata Allah di tahun itu ia bersyahadat. Muawiyah bin Abu Sufyan masuk Islam. Ini bukan sekedar perubahan keyakinan. Ini adalah penyerahan kecerdasan, kesabaran, dan pengalaman politik kepada risalah. Nah, tak lama kemudian beliau dipercaya menjadi penulis wahyu dan sekretaris Nabi. Kalau istilah sekarang menteri sekretaris negara. Dia yang menulis surat untuk raja-raja dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Pun pada masa pemerintahan Abu Bakar, peran Muawiyah bin Abu Sufyan, dulu kafir Quraisy itu sangat membenci Islam, sekarang menjadi sahabat yang mendukung pemerintahan Islam. Muawiyah juga anggota pasukan ekspedisi militer ke Syam, pembantu panglima, terutama di bawah Yazid bin Abu Sufyan, tokoh muda yang mulai menunjukkan kemampuan politik dan administrasi. Seterusnya di era Khalifah Umar bin Khattab, tahun 639 Masehi, sama dengan 18 Hijriah, Muawiyah diangkat menjadi gubernur Syam. Syam itu wilayahnya luas sekali, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Turki bagian selatan. Palestina, kita doakan insya Allah menjadi negeri merdeka yang baldatun taibun warabun ghafur. Walaupun hari ini Rafah sudah rata dihancurkan oleh Zionis laknatullah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Syam adalah wilayah bekas Romawi Timur. Wilayah yang sulit, wilayah yang rawan. Namun Muawiyah tidak memerintah dengan ketakutan. Ia membangun administrasi secara rapi, militer disiplin, loyalitas tanpa teror. Syam menjadi wilayah paling stabil di dunia Islam. Ketika wilayah lain bergejolak, Syam berdiri dengan tenang dan utuh di bawah gubernur Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika masa Khalifah Utsman bin Affan tahun 649 hingga 655 Masehi, Muawiyah melihat masa depan sebelum orang lain menyadarinya. Dengan izin Khalifah Utsman bin Affan, tepatnya tahun 649, ia membangun angkatan laut Islam pertama yang terorganisir. Marinir pertama dunia Islam itu dibangun oleh Muawiyah bin Abu Sufyan.
Dan peristiwa pentingnya terjadi 6 tahun setelah itu, 34 Hijriah atau 665 Masehi. Armada yang dibentuk tertata, terorganisasi rapi ini mampu meluluh lantakkan Romawi Timur yang saat itu menjadi penguasa laut Mediterania. Islam pun berubah dari kekuatan regional menjadi kekuatan global. Di masa Ali bin Abi Thalib 657 Masehi, ini masalah paling kelam bagi dunia Islam. Setelah wafatnya Utsman, umat Islam memasuki masa-masa yang paling sulit. Perpecahan mencapai puncaknya. Memang Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin dengan sangat bijak. Namun luka politik belum sembuh. Puncaknya terjadi perang Siffin. Ini bukan perang perebutan kekuasaan, ini perbedaan pendapat bagaimana menangani masalah pembunuh Utsman bin Affan. Perang besar antara Ali dan pasukan di bawah Muawiyah. Korban banyak. Tapi perang ini berakhir dengan tahkim, arbitrasi, dengan musyawarah, dengan menggunakan pihak ketiga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada pemenang dalam perang ini. Yang tersisa hanyalah perpecahan. Namun di tengah badai itu Muawiyah menjaga satu hal tetap hidup. Negara utuh, tidak runtuh. Syam tetap berjalan, rakyat tetap aman, sistem tetap berdiri. Alhamdulillah di tahun 651 Masehi, 41 Hijriah, ketika Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan demi menghentikan pertumpahan darah. Hasan bin Ali ini berkuasa selama 6 bulan. Dia serahkan kuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan berbagai syarat yang disetujui. Muawiyah bin Abu Sufyan pun menjadi khalifah. Di titik ini makna firman Allah terasa nyata. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Di kota inilah berdiri dinasti Umayyah. Sebagaimana kita ketahui, pusat pemerintahan Islam dari masa ke masa adalah Madinah. Dari mulai Nabi Muhammad hingga Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan di Kufah, di Baghdad, di Irak. Ketika Hasan 6 bulan di Madinah. Kini Damaskus menjadi poros baru. Damaskus itu dipilih sebagai pusat pemerintahan karena basis kekuatan Muawiyah sudah di sana. Lokasinya strategis secara militer. Wilayahnya makmur dan maju, lebih dekat ke pusat wilayah kekuasaan, infrastruktur administrasi lengkap, lebih stabil secara politik dibanding Madinah. Bukan demi kemegahan, tetapi tetap ketertiban. Nah, Muawiyah mulai melakukan ekspansi, memperluas wilayah tanpa membiarkan negara kehilangan kendali. Wilayahnya mencapai Afrika Utara, Mesir, dan Tunisia di bawah Amr bin As. Di Asia, Khurasan dipimpin oleh Abdullah bin Amir, diperkuat administrasinya oleh Ziyad bin Abi Sufyan. Wilayah Khurasan ini luas sekali, meliputi Asia Tengah dan Barat.
Antara lain adalah timur laut Iran, sebagian besar Afghanistan, Turkmenistan, Tajikistan, hingga sebagian kecil Kirgistan dan Pakistan. Sementara di Transoksiana, Uzbekistan, dipimpin oleh Al-Ahmad bin Qais dengan perjanjian, bukan dengan pembantaian. Bahkan sampai Eropa, Muawiyah bin Abu Sufyan, Siprus dan Mediterania dijadikan wilayah otonom berupeti. Dan kita tahu sekarang Siprus terbagi dua bagian. Sebelah utaranya masih Yunani, itu kurang lebih 60%. Sebelah selatannya di bawah Turki. Anatolia ditekan lewat ekspedisi Sufyan bin Awal al-Ghamidi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Islam bukan meluas dengan kekacauan, tapi dengan aturan, dengan membangun peradaban di daerah yang menjadi target. Dan kita tahu tentang Muawiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, ya Allah, ajarilah Muawiyah ilmu kitab dan perhitungan, dan lindungilah dia dari azab. Hadis riwayat Ahmad. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masa itu pun tiba. Di Damaskus tahun 600 Masehi, tahun 60 Hijriah, di usia 78 tahun, Muawiyah bin Abu Sufyan berpulang ke rahmatullah. Ia telah melihat Islam lahir. Ia melihat Islam hampir runtuh. Dan ia menjaganya tetap berdiri. Muawiyah pergi tanpa gemuruh. Namun, stabilitas yang ia jaga terus bernapas setelahnya. Karena sejarah tidak hanya diingat oleh mereka yang menaklukkan dunia, tetapi oleh mereka yang menjaganya agar tidak hancur. Muawiyah bin Abu Sufyan. Demikian bahasan kita. Terima kasih atas perhatian, minta maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama mengakhirinya dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Allah alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Lanjut ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Sallallahu ala. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Bikin konten menarik itu. Insyaallah. Iya. Insyaallah. Sallallahu ala. Ya, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah belajar sih, tambah semangat belajar, alhamdulillah.